Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Asyura dengan NIM 23011266607. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Administrasi Pembangunan. Soal yang pertama yaitu mengapa pentingnya mempelajari administrasi pembangunan, jelaskan. Jadi, administrasi pembangunan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana mengelola sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik. Hal ini bukan hanya sekedar mengatur, tetapi juga melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berbagai program pembangunan. Dan balik lagi ke soal, mengapa penting mempelajari administrasi pembangunan? Ada beberapa alasan, yaitu yang pertama, membangun negara yang lebih baik. Artinya, administrasi pembangunan mengajarkan kita bagaimana merancang dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas hidup, hingga mengatasi masalah sosial. Jadi semua ini memerlukan perancangan yang matang dan pengelolaan yang baik. Yang kedua yaitu memahami tantangan pembangunan. Dalam mempelajari administrasi pembangunan, kita akan dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks yang akan dihadapi negara berkembang seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan masalah lingkungan. Dengan memahami tantangan ini, kita akan mencari solusi yang tepat dan inovatif. Dan yang ketiga yaitu mempersiapkan diri untuk karir. Jadi lulusan administrasi pembangunan memiliki peluang karir yang luas, baik di sektor publik maupun swasta. Keterampilan dalam perencanaan, analisis, dan manajemen yang diperoleh akan sangat berguna dalam berbagai posisi, seperti di kementerian, lembaga pemerintah, organisasi non-profit, dan perusahaan swasta yang bergerak di bidang pembangunan. Yang keempat, menjadi warga masyarakat yang aktif. Dengan memahami prinsip-prinsip administrasi pembangunan, akan membuat kita lebih kritis dalam menilai berbagai kebijakan pemerintah. Kita akan lebih mampu berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat dan memberikan kontribusi yang berarti. Soal yang kedua yaitu dari mana sumber-sumber pembiayaan pembangunan serta jelaskan solusi dan kendalanya. Jadi, pembangunan suatu negara atau daerah membutuhkan dana yang sangat besar. Sumber-sumber dana tersebut dapat berasal dari berbagai pihak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Di sini saya akan menjelaskan beberapa sumber utama pembiayaan pembangunan. Yang pertama yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah. Hal ini adalah sumber utama pembiayaan pembangunan yang berasal dari pajak, retribusi, dan pendapatan negara lainnya. Yang kedua yaitu pinjaman, baik pinjaman dalam negeri maupun luar negeri. Pinjaman ini biasanya digunakan untuk proyek-proyek besar yang membutuhkan dana jangka panjang. Yang ketiga yaitu hibah. Hibah yaitu bantuan keuangan yang tidak harus dikembalikan, biasanya dari negara donor atau lembaga internasional. Yang keempat yaitu investasi, baik investasi dari pemerintah, swasta maupun asing. Investasi ini dapat berupa penanaman modal langsung atau tidak langsung. Yang kelima, penerimaan negara bukan pajak, yaitu pendapatan negara yang berasal dari sumber selain pajak, seperti hasil penjualan aset negara, denda, dan lain-lain. Dan adapun solusi untuk meningkatkan pembiayaan pembangunan, yaitu yang pertama, optimalisasi penerimaan pajak. Artinya, memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan memperbaiki sistem perpajakan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi pengeluaran, yaitu mengalokasikan anggaran secara tepat, menghindari kebocoran anggaran, dan meningkatkan efektivitas program-program pembangunan. Yang ketiga yaitu mendorong investasi, artinya menciptakan iklim investasi yang kondusif, memberikan insentif bagi investor, dan mempromosikan potensi investasi di dalam negeri. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, masih terdapat beberapa kendala dalam pembiayaan pembangunan, antara lain yaitu yang pertama, keterbatasan anggaran. Anggaran negara seringkali tidak cukup untuk membiayai seluruh kebutuhan pembangunan. Yang kedua, tingkat ketergantungan pada pinjaman. Ketergantungan pada pinjaman dapat meningkatkan beban utang negara dan membatasi ruang fiskal. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya manusia. Kurangnya tenaga ahli dan profesional di bidang pembangunan dapat menghambat pelaksanaan program-program pembangunan. Yang keempat, risiko politik.
Perubahan kebijakan pemerintah atau ketidakstabilan politik dapat menghambat investasi dan aliran dana pembangunan. Baik, soal yang ketiga yaitu jelaskan poin-poin penting dalam makalah kelompok Anda. Baik, saya dari kelompok 3 membahas tentang manajemen keuangan pembangunan. Adapun poin-poin pentingnya yaitu yang pertama definisi dan ruang lingkup manajemen keuangan pembangunan. Adapun ruang lingkupnya yaitu yang pertama perolehan dana, yang kedua penggunaan dana, yang ketiga pengelolaan aset, yang keempat pengendalian pengeluaran, yang kelima evaluasi kinerja finansial. Poin yang kedua yaitu tujuan. Adapun tujuannya yang pertama yaitu maksimalkan penggunaan dana. Yang kedua, menjamin ketersediaan dana. Yang ketiga, mencegah korupsi. Yang keempat, meningkatkan akuntabilitas. Dan yang kelima, meningkatkan partisipasi masyarakat. Poin ketiga yaitu tentang prinsip-prinsip. Prinsip pertama yaitu transparansi, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga keadilan, yang keempat partisipasi, yang kelima efisiensi, yang keenam efektivitas, yang ketujuh keberlanjutan. Poin keempat yaitu proses manajemen keuangan pembangunan. Proses yang pertama yaitu perencanaan anggaran, yang kedua pendanaan pembangunan, yang ketiga pelaksanaan anggaran, yang keempat pemantauan dan evaluasi, yang kelima pelaporan dan akuntabilitas, yang keenam pengelolaan risiko keuangan. Poin yang kelima yaitu instrumen keuangan pembangunan. Yang pertama yaitu pinjaman, yang kedua grants, yang ketiga obligasi pembangunan, yang keempat investasi swasta, yang kelima suku, yang keenam crowdfunding, yang ketujuh dana pembangunan. Adapun poin yang ketujuh yaitu tentang tantangan dan isi kontemporer dalam manajemen keuangan. Yang pertama itu ada validasi pasar, yang kedua teknologi keuangan, yang ketiga regulasi yang dinamis, yang keempat risiko lingkungan, yang kelima manajemen risiko, yang keenam manajemen model kerja, yang ketujuh analisis data besar, yang kedelapan etika bisnis, yang kesembilan keterampilan, yang kesepuluh sumber daya manusia. Baik, itulah jawaban UTS Administrasi Pembangunan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.